Saat kamu merasa kelelahan, padahal tubuhmu tidak sedang bekerja keras. Dan saat kamu merasa cemas, padahal tak ada satupun masalah yang nyata di depan mata. Bisa jadi, kamu sedang merasakan lelah secara mental. Bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kamu terlalu sering hidup di dalam kepala sendiri, menganalisis segala kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kamu sedang dihancurkan oleh pikiranmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana hati kita bisa beristirahat dan pikiran kita bisa menemukan ruang untuk tenang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar bila video ini menyentuh sisi terdalam dari diri kamu. Karena mungkin bukan hanya kamu yang merasakannya, tapi jutaan jiwa lain yang diam-diam juga sedang kelelahan. Bukan karena dunia, tapi karena pikirannya sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi, hingga lupa hidup di detik ini. Kita memutar ulang kemungkinan, menimbang semua skenario buruk, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang bahkan belum ditanyakan. Kita menyusun skenario kegagalan, membuat rencana cadangan untuk kecemasan yang bahkan belum menjadi kenyataan. Dan tanpa sadar otak kita bekerja tanpa henti, tapi jiwa kita perlahan hancur. Itulah yang disebut kelelahan mental akibat overthinking masa depan. Kita seperti berjalan dalam kabut, menatap lurus ke depan, tapi tak pernah sampai karena kaki kita tak benar-benar melangkah. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita benar-benar hidup, atau hanya terus bersembunyi di balik bayang-bayang kemungkinan? Baiklah, mari kita mulai. 1. Terjebak dalam pikiran yang tak pernah diam. Pikiran adalah anugerah. Ia membantu kita merencanakan, mempersiapkan, dan menghindari bahaya. Namun, jika terlalu sering digunakan untuk menebak masa depan yang belum tentu datang, ia bisa berubah menjadi pedang bermata dua, mengiris pelan-pelan ketenangan yang tersisa dalam diri. Tanpa sadar, kita sering menjadi tawanan dari kepala kita sendiri. Kita duduk dalam diam, tapi otak terus berbicara. Kita mencoba tidur, tapi pikiran justru berlarian ke segala arah, menghitung kemungkinan, menebak resiko, dan menciptakan ketakutan yang bahkan belum tentu nyata. Pikiran kita menjadi terlalu aktif, terlalu waspada, terlalu ingin mengendalikan segalanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kita menganggap ini adalah hal wajar. Padahal, yang kita lakukan hanyalah menyiksa diri secara perlahan. Berapa banyak dari kita yang sudah lelah, padahal belum melakukan apa-apa. Tubuh sehat, tapi rasanya berat menjalani hari. Mata terbuka, tapi hati terasa buram. Kita terlalu banyak menganalisis kemungkinan buruk. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana kalau dia meninggalkanku? Bagaimana kalau semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Dan dari satu pertanyaan kecil, lahirlah 1000 jawaban yang membuat dada semakin sesak. Akhirnya, kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya berjalan dalam bayang-bayang kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak sedang menghadapi masalah nyata. Kita sedang menghadapi ilusi. Ilusi dari pikiran kita sendiri, yang terlalu takut akan masa depan. Kita terlalu sibuk mengantisipasi, hingga lupa merasakan. Kita terlalu banyak menganalisis, hingga lupa menjalani. Yang tersisa hanyalah kelelahan, kelelahan tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa luka fisik, tapi menggerogoti jiwa dari dalam, perlahan, dan menyakitkan. 2. Ketika otak aktif, tapi hati mati rasa. Saat pikiran terus bekerja tanpa jeda, ada satu bagian dari diri kita yang perlahan mulai kehilangan fungsinya, hati. Kita tetap menjalani aktivitas sehari-hari, bekerja, berbicara, tertawa, dan mungkin juga menangis. Namun semuanya terasa kosong. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena batin kita sudah terlalu letih untuk benar-benar hadir. Tubuh ada di sini, tapi pikiran entah kemana.
Kita sedang makan, tapi tak benar-benar menikmati rasa. Kita sedang bersama orang yang kita sayangi, tapi tak bisa merasakan kedekatan. Kita mencoba tidur, tapi otak tetap terjaga, menyusun rencana untuk besok, lusa, dan hari-hari yang bahkan belum tentu datang. Inilah salah satu dampak paling sunyi dari kelelahan mental. Bukan hanya tubuh yang melemah, tapi jiwa perlahan kehilangan sensitivitasnya. Kita mulai sulit bersyukur, susah merasa puas. Hal-hal kecil yang dulu membuat kita bahagia, kini terasa hambar. Dan ketika seseorang bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" kita hanya bisa menjawab, "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa hampa." Inilah saat ketika otak terlalu aktif, tapi hati justru mati rasa. Kita terlalu sibuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk. Padahal, belum tentu hal itu akan terjadi. Tapi rasa cemas sudah terlanjur memenuhi ruang hati. Akhirnya, kita hidup dalam mode bertahan, bukan dalam mode menikmati. Kita bertahan, bukan karena sedang berada dalam badai, tapi karena pikiran kita terus meyakinkan bahwa badai itu akan datang, sekalipun langit sedang cerah. Sadarkah kita bahwa saat terlalu fokus memikirkan esok hari, kita sedang mengorbankan hari ini? Kita mengabaikan detik ini, detik yang tak akan pernah kembali lagi. Hanya karena kita sibuk menghitung skenario yang belum terjadi. Dan itu sungguh menyedihkan. Karena hidup yang sejati hanya bisa dirasakan sekarang. Bukan dalam kekhawatiran tentang masa depan. Bukan dalam penyesalan terhadap masa lalu. Hanya saat ini, satu-satunya waktu di mana kita benar-benar hidup. 3 akibat yang tak terlihat, tapi terasa. Kelelahan mental adalah luka yang tak berdarah. Ia tidak meninggalkan bekas fisik, tapi dampaknya bisa terasa jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Orang lain mungkin tidak akan menyadarinya. Mereka melihatmu tertawa, mendengarmu berbicara, menyaksikanmu beraktivitas seperti biasa. Namun di balik itu semua, ada perang yang sedang terjadi di dalam dirimu. Perang antara logika dan rasa. Antara realita dan ketakutan yang belum terjadi. Dan kamu berdiri sendirian di tengahnya, tanpa siapapun yang benar-benar mengerti. Kelelahan ini perlahan menggerogoti banyak hal dalam hidup. Kita mulai kehilangan fokus. Pekerjaan yang dulu terasa mudah, kini jadi terasa berat. Hal-hal kecil mulai membuat kita kesal. Kita jadi lebih sensitif, mudah tersinggung, bahkan pada hal-hal yang sebelumnya tak pernah kita pikirkan. Semangat mulai memudar. Dan tanpa disadari, kita mulai menjauh dari hal-hal yang dulu membuat hidup terasa berarti. Lebih parahnya lagi, kita merasa bersalah. Merasa ada yang salah dengan diri kita. Padahal, kita hanya kelelahan. Kita terlalu lama memikul beban dari hal-hal yang bahkan belum nyata. Kita terlalu sering bersiap-siap, hingga lupa bahwa jiwa juga butuh istirahat. Kelelahan mental membuat kita merasa tidak aman, bahkan saat tidak ada ancaman. Kita menjadi curiga pada kebahagiaan. Kita mulai mengira bahwa setiap tawa akan segera digantikan oleh tangis. Bahwa setiap kenyamanan pasti akan dibalas oleh kehilangan. Padahal, hidup tidak sedang mengancam kita. Pikiran kitalah yang melakukannya. Dan inilah ironi yang paling menyedihkan. Kita ingin tenang, tapi justru pikiran kita sendiri yang menciptakan badai. Kita ingin bahagia, tapi terlalu sibuk menyiapkan diri untuk rasa sakit yang belum tentu datang. Ini bukan sekadar lelah biasa. Ini adalah kelelahan yang menyentuh dasar jiwa, yang membuat kita sulit bangun di pagi hari, sulit tersenyum dengan tulus, karena kita bahkan tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. 4. Saatnya berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam pola pikir, "Aku harus memikirkan segalanya, agar tidak ada yang salah." Namun pada akhirnya, justru hal itulah yang membuat semuanya terasa salah. Kita menjadi musuh bagi diri sendiri, bukan karena niat jahat,
Tetapi karena terlalu ingin semuanya berjalan sempurna, kita berpikir bahwa dengan menganalisis segala kemungkinan buruk, kita bisa terhindar dari rasa sakit. Padahal, dalam prosesnya, kita justru menyakiti diri sendiri setiap hari, bahkan sebelum kehidupan melakukannya. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Sampai kapan kita terus memikirkan masa depan, namun kehilangan masa kini? Sampai kapan kita menunggu semuanya pasti, padahal hidup tidak pernah menawarkan kepastian? Mungkin sudah waktunya kita berhenti. Berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Berhenti mengira bahwa kita harus tahu semua jawabannya sebelum berani melangkah. Dan berhenti percaya bahwa ketakutan kita selalu benar. Kita tidak bisa mengendalikan setiap kejadian dalam hidup. Namun kita bisa memilih. Apakah kita ingin terus berperang di dalam kepala sendiri? Atau mulai berjalan dengan damai? Meskipun belum tahu apa yang akan terjadi di depan sana? Menjadi tenang bukan berarti kita berhenti berpikir. Menjadi tenang adalah seni memilah. Mana yang perlu dipikirkan, dan mana yang seharusnya dilepaskan. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan jiwa. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh ketakutan yang bahkan belum terbukti. Jangan habiskan energi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban saat ini. Gunakan energi itu untuk hadir, untuk merasa, untuk menjalani. Percayalah, kita akan mampu menghadapi apapun yang nanti datang. Bukan karena kita sudah tahu semuanya, tetapi karena kita punya keberanian untuk hidup satu hari dalam satu waktu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jika hari ini kamu merasa lelah, bukan karena masalah-masalah yang terjadi di duniamu, tapi karena pikiranmu sendiri yang tak pernah diam. Ingatlah, kamu berhak untuk istirahat. Kamu berhak untuk hidup tanpa terus-menerus menganalisis segalanya. Kamu tidak lemah. Kamu hanya manusia. Tenangkan dirimu. Tidak semua hal perlu dipikirkan dalam-dalam. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Dan tidak semua ketakutan pantas untuk dipercayai. Tarik napas dalam-dalam. Biarkan dirimu berhenti sejenak. Dan benar-benar hadir dalam kehidupan ini. Jika video ini menyentuh hatimu, berikan tanda suka, tuliskan perasaanmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena mungkin, di antara jutaan manusia, kita sedang merasa lelah dalam sunyi yang sama. Dan melalui video ini, semoga ada setitik ketenangan yang bisa kamu bawa pulang ke dalam hati. Terima kasih telah menonton. Semoga kedamaian dan ketenangan senantiasa menyertai langkahmu hari ini dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.